kasih Bapak. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Semoga Ibu juga sehat walafiat. Begini Pak, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan. Begini Pak ya, saya ingin bertanya, Bapak di sini menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Madurejo 1. Berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Madurejo 1? Dari akhir 2021 sampai sekarang, Bu. Oh. Jadi 2022, 2023, 2 tahun setengah lah. Iya Pak. Iya, 2 tahun setengah. Tentunya dalam menjabat sebagai kepala sekolah, baik di sekolah ini maupun di tempat Bapak mengajar sebelumnya, mungkin Bapak banyak menemui berbagai masalah, dan masalah-masalah itu tentunya memerlukan suatu pengambilan keputusan yang bijaksana. Baik Pak, di sini saya akan bertanya. Yang pertama adalah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh iya, jadi pernah memang ada mengalami hal itu. Jadi kasus yang dihadapi itu ya secara umum kebanyakan itu tentang disiplin, Bu. Disiplin murid yang agak sulit lah ditegakkan gitu. Jadi sebagian besar murid itu ada yang melanggar disiplin. Jadi rata-rata kalau dilihat dari latar belakangnya itu kebanyakan anak yang ada masalah di rumah atau biasa disebut dengan broken home, sehingga kurang mendapatkan perhatian juga kasih sayang dari orang tuanya di rumah. Jadi murid kadang terlambat datang sekolah, kadang tidak memberi pemberitahuan ke sekolah, jadi semacam tidak ada keterangan lah saat dia tidak hadir itu. Dan juga berperilaku yang kadang-kadang melanggar peraturan yang ada, peraturan dan tertib di sekolah kita ini. Jadi disiplin itu ya memang harus terus kita tegakkan, namun di sisi lain ada rasa semacam iba lah gitu, karena anak yang kurang mendapat perhatian orang tuanya di rumah, begitu Bu. Baik Bapak, jadi pelanggaran di sekolah yang disebabkan oleh karena murid yang kurang perhatian dari orang tua atau murid yang broken home itu yang sering melanggar peraturan di sekolah. Iya. Baik Bapak, sekarang yang pertanyaan saya yang kedua adalah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh, jadi biasanya Bu, kami di sekolah itu berdiskusi lah, sama-sama guru di sekolah kan. Jadi apalagi kalau guru itu yang domisilinya itu dekat sekolah, biasanya dia tahu bagaimana keseharian anak itu di rumah. Jadi guru yang dekat dengan sekolah itu biasanya lebih mengetahui. Jadi setelah itu kita kumpulkan informasi-informasi sebenarnya apa yang terjadi dengan anak tersebut di rumahnya, dan kita pertimbangkan juga aspeknya, berbagai aspek dan dampaknya sebelum menentukan keputusan. Jadi ada tahapan-tahapan lah untuk menentukan keputusan itu. Jadi kami di sekolah ini bersama dengan guru-guru yang lainnya
semuanya itu bermusyawarah untuk mencari kesepakatan yang seadil-adilnya untuk siswa kita, Bu. Baik Bapak, jadi yang pertama ada beberapa tahapan yang akan dilakukan untuk melakukan diskusi atau bermusyawarah dengan eh, rekan kerja atau dewan guru Pak ya. Yang pertama mengumpulkan informasi dan mempertimbangkan kembali dampak sehingga bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Baik Bapak, saya teruskan pertanyaan yang nomor 3, yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oh iya Bu, jadi Bu, saya dan teman-teman guru di sekolah itu mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan anak yang bermasalah tadi, Bu. Kami cari tahu apa informasi yang dapat di lapangan, maksudnya di rumahnya, dan data yang mendukung, mencari tahu nilai atau peraturan yang dilanggarnya itu bagaimana. Juga tidak lupa mendengarkan masukan, saran dari berbagai pihak, misal dari guru atau komite sekolah atau orang tua atau masyarakat di sekitar. Jadi mencari informasi tadi dulu, kemudian mempertimbangkan dampak yang dihasilkan, lalu kami bermusyawarah, berdiskusi, kemudian melakukan analisis hingga akhirnya nanti kami bersama-sama dengan dewan guru mencapai suatu keputusan. Iya Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya Bu, jadi saya selalu meminta pendapat dari banyak orang, Bu, agar memperoleh sudut pandang yang luas dan mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi nantinya apabila keputusan itu kita laksanakan. Jadi pengambilan keputusan itu, Bu, dilakukan dengan secara transparan dan musyawarah, berdiskusi untuk memastikan keputusan tersebut adalah pilihan yang terbaik, Bu, bagi semua orang. Ya, jadi artinya kami benar-benar mencari keputusan yang sama-sama menyepakati, Bu. Baik Bapak, saya teruskan lagi pertanyaan yang kelima, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Oh iya, jadi tantangan yang dihadapi itu banyak, Bu, dan beragam dan bermacam-macam. Mulai dari rasa kemanusiaan, peraturan disiplinnya tadi, hingga adanya intervensi kebijakan dari pihak-pihak terkait. Kadang sulit juga untuk membuat keputusan yang diterima oleh semua orang. Akan selalu pasti ada biasanya pro kontra, Bu, untuk keputusan itu. Jadi kita harus pertimbangkan, masak-masak betul, minta pendapat guru-guru di sekolahan kita. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, ataupun misalnya bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jelaskan? Saya itu biasanya berusaha untuk menahan-nahan dulu, Bu, masalah itu sambil mencari solusi yang secepat mungkin. Kadang-kadang permasalahan itu kita kaji dulu,
kadang-kadang ya tadi sambil memikirkan solusi yang cepat dan tepat. Biasanya saya tidak langsung mengambil keputusan di tempat, apalagi kalau itu kasusnya agak sulit misalnya kan, saya akan meminta waktu agar bisa berpikir jernih, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang bijaksana lah istilahnya, sesuai dengan eh, hasil dari keputusan bersama dengan Dewan Guru. Ya, baik. Jadi Bapak tidak menunda-nunda masalah atau berusaha untuk mencari solusi yang cepat ya Pak ya, Iya. agar bisa mengambil atau menghasilkan sebuah keputusan yang bijaksana. Baik Bapak, sekarang yang pertanyaan saya berikutnya adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Kadang-kadang kalau diperlukan itu ada Bu. Jadi tapi kita kan berusaha dulu untuk berbicara bersama warga sekolah dulu, termasuk Bapak Ibu guru. Jadi kadang-kadang bisa bikin tim Bu, tim untuk menanggulangi kalau ada masalah itu kan. Jadi seluruh warga sekolah maksudnya kita perlukan. Kadang-kadang kalau permasalahan yang agak rumit, kadang-kadang kita bisa minta bantuan dengan pengawas pembina kita Bu, pengawas pembina sekolah, ataupun itu Bapak Korwil pendidikan. Jadi itu kalaunya permasalahan yang mungkin agak sulit lah gitu. Jadi kita kadang-kadang minta pendapat dengan pengawas binaan kita, dengan Bapak Korwil. Jadi dukungan dan keterlibatan dari seluruh warga sekolah akan memudahkan dan meringankan proses kita mengambil keputusan, dan tidak menutup kemungkinan juga kita akan berusaha kalau permasalahan tadi agak sulit, kita bisa minta pendapat dengan pengawas pembina dan Korwil pendidikan. Ya. Ketika permasalahan itu dirasa agak lebih sulit, jadi kita bisa Bapak meminta bantuan kepada pengawas ya Pak ya. Iya. Ini Pak, ada lagi Pak, satu lagi nih pertanyaan yang terakhir. Oh iya, masih ada ya? Masih ada Pak, pertanyaan yang terakhir, yaitu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, kan pertanyaannya kalau dilihat dari pertanyaan itu sudah ada dilema. Iya Pak. Dilema etika. Dilema itu kan artinya Permasalahan. Kayaknya ada hal yang dirugikan, ada hal yang kadang-kadang harus dipecahkan. Serba salah lah kalau dilema itu kan. Jadi dari pembelajaran ini, yang dilema etika ini, saya itu mendapatkan pelajaran, artinya kita itu sebagai seorang pemimpin perlu menjalin kerjasama, komunikasi yang baik dan juga terbuka bersama Dewan Guru, seluruh warga sekolah, komite sekolah, dan juga masyarakat. Apabila ada masalah, kita artinya kita menjalin komunikasi lah gitu kan, mencari informasi, tadi mencari data, sehingga mengambil keputusan itu tidak keliru gitu. Ya memang nanti pasti ada pro dan kontra, kadang-kadang kan tadi dengan keputusan itu, tapi kita lihat lagi dari sisi hasil yang ingin kita capai dari keputusan yang kita sampaikan. Jadi penting untuk dipertimbangkan berbagai aspek dan dampak yang akan ditimbulkan, sehingga keputusan itu benar-benar sudah menjalani.
mengalami proses lah, proses yang sudah baik. Jadi insya Allah keputusan itu adalah keputusan yang terbaik yang sama-sama kita putuskan bersama. Iya Bu. Iya Bapak. Jadi pembelajaran yang dapat Bapak ambil yang paling utama itu adalah komunikasi dan kolaborasi dengan semua pihak Pak ya, Iya Bu. agar bisa mengambil keputusan yang terbaik dan bijaksana, walaupun mungkin ada pro dan kontra, tapi Iya. kita sudah mempertimbangkan, Bapak sudah mempertimbangkan dari berbagai aspek. Iya. Iya Bu. Bapak terima kasih atas waktunya hari ini. Sama-sama Bu. Ya, semoga akan menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk saya dan juga sukses kedepannya untuk Bapak. Amin Bu. Terima kasih Sama-sama. Pak. Sama-sama, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.